Bayangkan sebuah kelompok bersenjata tiba-tiba menguasai Masjidil Haram, tempat paling suci bagi umat Islam di Makkah. Mungkin terdengar mustahil, tetapi inilah kenyataan yang terjadi 46 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1979. Sebelum masuk ke inti cerita, mari kita lihat situasi dunia saat itu. Tahun tersebut adalah masa penuh gejolak di dunia Islam. Di Iran, revolusi besar-besaran berhasil menggulingkan Shah dan mendirikan Republik Islam. Sementara itu, Mesir dan Israel menandatangani perjanjian damai bersejarah. Namun, di tengah semua peristiwa besar ini, ada satu kejadian di Arab Saudi yang mungkin lebih mengguncang dibanding yang lain. Pada tanggal 20 November tahun 1979, sebuah kelompok militan bernama Al-Jamaah Al-Salafiyah Al-Muhtasibah melancarkan serangan mendadak ke Masjidil Haram. Mereka tidak hanya menguasai masjid, tetapi juga menyandera ribuan jemaah yang sedang beribadah di sana. Lebih dari itu, mereka mengklaim bahwa pemimpin mereka adalah Imam Mahdi, sosok yang dinubuatkan dalam Islam akan muncul di akhir zaman. Mereka menyerukan penggulingan pemerintahan Saudi dan menuntut umat Islam di seluruh dunia untuk mengikuti Imam Mahdi tersebut. Tentu saja, klaim seperti ini langsung memicu kebingungan dan kemarahan di seluruh dunia Islam. Banyak orang bertanya-tanya, apakah ini benar? Apakah Imam Mahdi benar-benar telah datang? Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Masjidil Haram adalah situs paling dijaga ketat di dunia. Lalu, bagaimana mungkin kelompok bersenjata bisa menguasainya? Siapa sebenarnya mereka? Apa tujuan mereka? Dan bagaimana mereka bisa melancarkan serangan sebesar ini? Namanya adalah Juhaiman bin Muhammad bin Saif al-Utaibi, atau lebih dikenal sebagai Juhaiman al-Utaibi. Ia lahir pada tanggal 16 September tahun 1936 di sebuah pemukiman kecil bernama Al-Sajir di provinsi Al-Qasim, Arab Saudi. Juhaiman bukanlah orang biasa, ia berasal dari keluarga besar yang sangat berpengaruh dalam sejarah negara Arab Saudi. Keluarganya merupakan bagian dari suku Utaib, salah satu suku paling kuat di wilayah Najd. Bahkan, kakeknya sendiri, Sultan bin Bajad al-Utaibi, adalah tokoh penting yang membantu Raja Abdul Aziz, pendiri Arab Saudi, dalam menyatukan wilayah kerajaan tersebut. Singkatnya, Juhaiman tumbuh dalam lingkungan yang dekat dengan kekuasaan dan memiliki akses istimewa terhadap sejarah pembentukan negara ini. Namun, meskipun latar belakangnya begitu terhormat, pandangan Juhaiman tentang dunia ternyata sangat berbeda dari keluarga kerajaan Saudi. Juhaiman melihat bahwa Arab Saudi mulai kehilangan jati dirinya. Pada saat itu, Arab Saudi sedang membuka pintu terhadap pengaruh barat seperti teknologi, gaya hidup modern, hingga budaya asing. Namun, bagi Juhaiman, ini adalah bentuk westernisasi yang merusak nilai-nilai Islam yang seharusnya menjadi dasar negara. Rasa frustrasi ini tidak hanya dimiliki oleh Juhaiman saja. Kakeknya dan bahkan anggota keluarganya yang lain juga pernah berselisih dengan keluarga kerajaan Saudi karena alasan yang serupa. Mereka merasa bahwa Arab Saudi sedang melenceng dari prinsip-prinsip Islam yang seharusnya menjadi jantung negara. Kisah Juhaiman al-Utaibi bermula dari lingkungan suku Badui yang sangat tradisional di Arab Saudi. Saat kecil, ia tumbuh seperti anak-anak lainnya. Ia bersekolah, bermain, dan belajar. Namun, ada satu hal yang unik tentang Juhaiman. Meskipun tidak terlalu lancar dalam menulis, ia sangat suka membaca, terutama teks-teks agama. Dari situlah ia mulai membangun pandangannya sendiri sejak usia muda. Setelah dewasa pada tahun 1955, Juhaiman bergabung dengan Garda Nasional Arab Saudi, sebuah unit militer yang cukup bergengsi. Ia bertugas di sana selama hampir 2 dekade, tepatnya sampai tahun 1973. Namun, setelah meninggalkan dinas militernya, hidup Juhaiman mulai berubah drastis. Ia pindah ke Madinah, kota suci kedua bagi umat Islam. Di sana, ia menghadiri kursus agama di Universitas Islam Madinah. Inilah masa di mana pandangan-pandangannya semakin mendalam, tetapi juga semakin melenceng. Di Madinah, ia juga bertemu dengan sosok penting bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani, orang yang kelak dianggap oleh Juhaiman sebagai Imam Mahdi. Selama di Madinah, Juhaiman bergabung dengan sebuah kelompok keagamaan bernama Al-Jamaah As-Salafiyah Al-Muhtasibah. Nama ini mungkin terdengar asing, tetapi intinya mereka adalah kelompok Salafi yang sangat konservatif.
Mereka percaya bahwa tugas mereka adalah memerintahkan yang benar dan melarang yang salah. Kelompok ini didirikan pada pertengahan tahun 1960-an oleh beberapa murid dari ulama terkenal bernama Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang tokoh besar dalam gerakan Salafi. Anggota-anggota kelompok ini banyak berasal dari kalangan yang terpinggirkan, termasuk keturunan suku Badui atau penduduk non-Saudi. Mereka merasa diabaikan oleh sistem keagamaan serta politik di Arab Saudi, dan rasa ketidakadilan inilah yang memotivasi mereka untuk bergerak. Saat bergabung dengan kelompok ini, Juhaiman mulai aktif menyebarkan pandangannya. Ia sering berbicara kepada para mahasiswa di Universitas Islam Madinah, mencoba meyakinkan mereka tentang ide-idenya. Banyak mahasiswa yang menganggapnya aneh karena pandangannya yang sangat ekstrem dan berbeda dari pemahaman umum. Namun, Juhaiman memiliki satu kelebihan besar, yaitu karismanya. Meskipun ide-idenya kontroversial, ia berhasil memikat banyak orang. Alhasil, tidak sedikit mahasiswa atau anggota masyarakat yang kemudian menjadi pengikut setianya. Pada tahun 1977, Juhaiman pindah ke Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Di sana, ia memimpin sebuah faksi baru dalam kelompoknya. Faksi ini terdiri dari para pemuda yang direkrut oleh Juhaiman sendiri. Mereka bukan sekadar pengikut biasa, tetapi orang-orang yang sangat fanatik terhadap pandangan Juhaiman. Bahkan, banyak doktrin yang mereka kembangkan tidak lazim dan bertentangan dengan pemahaman umum. Meskipun Juhaiman tidak bisa menulis dengan lancar, ia memiliki satu kelebihan besar, yaitu kegemarannya membaca teks-teks agama. Ia sangat fasih berbicara tentang ajaran Islam, dan karena itu ia segera menjadi sosok sentral di kelompok tersebut. Banyak anggotanya yang menganggapnya sebagai pemimpin spiritual mereka. Namun semakin aktif Juhaiman menyebarkan pandangannya, semakin banyak pula gesekan yang terjadi antara kelompoknya dengan ulama-ulama di Arab Saudi. Para ulama ini mendukung keluarga kerajaan dan sistem yang ada, sementara Juhaiman justru menentang keras semua itu. Ketegangan ini akhirnya memicu tindakan keras dari pemerintah Saudi. Juhaiman pun memutuskan untuk melarikan diri ke tempat yang jauh dari mata-mata pemerintah. Di sanalah ia mulai menulis rangkaian pamflet yang menyerang keluarga kerajaan Saudi. Menurutnya, keluarga kerajaan adalah penyebab utama kemerosotan moral masyarakat. Lalu, apa saja tuduhan Juhaiman terhadap keluarga kerajaan? Juhaiman menuduh bahwa keluarga kerajaan membiarkan laki-laki dan perempuan bercampur di ruang publik, tidak menerapkan aturan berpakaian sesuai hukum Islam, serta bersekongkol dengan ulama demi keuntungan duniawi. Bagi Juhaiman, semua ini adalah tanda bahwa Arab Saudi sedang melenceng dari prinsip-prinsip Islam. Pandangan Juhaiman ini sebenarnya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ditanamkan keluarganya sejak kecil. Keluarganya sangat menentang westernisasi. Juhaiman merasa bahwa budaya barat dan praktik-praktik baru seperti televisi, perempuan yang bekerja, atau bahkan gambar raja di mata uang adalah bentuk penyimpangan yang merusak Islam. Semua ini membuat Juhaiman yakin bahwa Arab Saudi telah rusak dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan campur tangan Tuhan. Di benak Juhaiman, ia melihat dirinya sebagai alat Tuhan untuk membawa perubahan besar. Ia percaya bahwa Imam Mahdi sudah dekat dan akan datang untuk membersihkan dunia dari kemaksiatan. Lebih ekstremnya lagi, Juhaiman bahkan yakin bahwa jika perlu, kekerasan adalah jalan yang sah untuk mencapai tujuan suci ini. Bagi umat Islam, sosok Imam Mahdi mungkin sudah tidak asing lagi. Bagi yang belum tahu, secara singkat dalam keyakinan Islam, Imam Mahdi adalah pemimpin yang akan datang pada akhir zaman. Ia berperan untuk membawa keadilan dan memimpin umat Islam. Namun, tahukah kalian bahwa sebelum kemunculan Imam Mahdi ada tanda-tanda yang harus terjadi terlebih dahulu? Jika merujuk pada pemahaman umum, tanda-tanda tersebut antara lain meningkatnya kekacauan sosial, kemerosotan moral manusia, serta berkurangnya ketakwaan kepada Tuhan. Dan bagi Juhaiman, semua tanda-tanda ini sudah terlihat jelas di Arab Saudi saat itu. Ia percaya bahwa negara ini sedang berada di ambang kehancuran moral, dan satu-satunya harapan adalah kedatangan Imam Mahdi. Lalu, bagaimana Juhaiman bisa yakin bahwa ia telah bertemu dengan sosok Imam Mahdi? Semua bermula ketika ia berkuliah di Universitas Islam Madinah. Di sana, Juhaiman sangat aktif menyebarkan pandangannya kepada mahasiswa lain. Ia mengajak mereka untuk kembali ke ajaran Islam
yang sesuai dengan pemahamannya. Dan di masa inilah ia bertemu dengan Muhammad Abdullah Al-Qahtani, seorang mahasiswa lain di universitas yang sama. Tidak banyak informasi tentang Al-Qahtani, namun satu hal yang pasti, ia juga memiliki semangat yang sama dengan Juhaiman. Akan tetapi ada satu hal yang membuat Juhaiman sangat tertarik pada Al-Qahtani. Menurutnya, Al-Qahtani memiliki beberapa kesamaan fisik dan karakteristik dengan sosok Imam Mahdi yang dipahaminya. Akhirnya, Juhaiman pun memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia mulai mengobarkan api di antara para pengikutnya. Ia meyakinkan mereka bahwa akhir zaman sudah dekat dan mereka harus siap untuk melawan siapapun yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip menurut pemahamannya. Namun, yang paling kontroversial adalah deklarasinya bahwa Muhammad Abdullah Al-Qahtani adalah Imam Mahdi. Awalnya, Al-Qahtani sendiri ragu-ragu menerima peran ini. Bisa dibayangkan betapa beratnya beban tersebut. Namun, setelah didorong oleh Juhaiman dan para pengikutnya, Al-Qahtani akhirnya setuju. Ia menerima identitas sebagai Imam Mahdi, meskipun ini sepenuhnya berdasarkan interpretasi Juhaiman. Tentu saja, deklarasi ini tidak luput dari perhatian otoritas Saudi. Pemerintah mulai khawatir dengan gerakan ini karena dianggap menyimpang dan mengancam stabilitas negara. Bagaimana tidak, Juhaiman dan pengikutnya tidak hanya menolak otoritas keluarga kerajaan, tetapi juga menyebarkan ideologi yang sangat melenceng. Pada tahun 1978, pemerintah Saudi mengambil tindakan tegas. Mereka melakukan operasi besar-besaran untuk menangkap banyak pengikut Juhaiman dan Al-Qahtani. Namun tentu saja ini tidak menghentikan rencana mereka. Justru, insiden ini semakin memperkuat tekad Juhaiman. Untuk mempererat hubungannya dengan Muhammad Abdullah Al-Qahtani, pria yang ia yakini sebagai Imam Mahdi, Juhaiman mengambil langkah yang sangat strategis, yaitu menikahi saudara perempuan Al-Qahtani. Dengan cara ini, Juhaiman tidak hanya menjadi pengikut setia, tetapi juga menjadi bagian dari keluarga Imam Mahdi. Namun Juhaiman tidak berhenti di situ. Ia tahu bahwa untuk mewujudkan visinya, ia butuh lebih banyak dukungan. Oleh karena itu, ia mulai mengumpulkan lebih banyak dana dan pengikut dalam jumlah besar. Pada saat itu, Arab Saudi sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, negara ini mencoba memodernisasi diri dengan membuka pintu bagi teknologi dan budaya barat. Namun di sisi lain, banyak orang yang merasa bahwa modernisasi ini merusak nilai-nilai Islam tradisional. Atas hal ini, Juhaiman melihat peluang besar. Di tengah ketegangan ini, ia memanfaatkan rasa frustrasi masyarakat terhadap pemerintah Saudi, terutama mereka yang merasa ditinggalkan oleh sistem. Juhaiman menyerukan kembali kepada nilai-nilai yang lebih konservatif, sesuatu yang sangat menarik bagi orang-orang yang kecewa dengan arah modernisasi negara ini. Selain itu, revolusi Iran tahun 1979 juga memberikan dorongan besar bagi gerakan Juhaiman. Revolusi ini menginspirasi banyak kelompok di dunia Islam untuk menentang pemerintah sekuler. Juhaiman pun memanfaatkan momentum ini untuk menyebarkan ideologinya. Sebagai seseorang yang memiliki anggota keluarga berpengaruh di Saudi, Juhaiman memiliki keuntungan besar. Ia menggunakan statusnya untuk membangun citra sebagai seorang reformis agama. Ia menyerukan interpretasi Islam yang lebih ketat kepada mereka yang merasa marah dengan kebijakan pemerintah Saudi. Dalam upaya merekrut anggota, Juhaiman dan pengikutnya menyebarkan ajaran mereka melalui masjid, kelompok studi agama, dan propaganda. Dengan cara ini, Juhaiman berhasil membangun jaringan yang kuat. Ia tidak hanya mengumpulkan ratusan pengikut, tetapi juga sumber daya yang cukup untuk mendukung rencananya. Semua upaya Juhaiman ini bukan tanpa tujuan. Ia sedang mempersiapkan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengguncang dunia Islam hingga ke akarnya. Rencana ini adalah serangan ke Masjidil Haram yang akhirnya terjadi pada tahun 1979. Beberapa hari sebelum pengepungan, para pengikut Juhaiman melakukan persiapan yang sangat rapi. Mereka menyelundupkan senjata dan amunisi ke dalam Masjidil Haram. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menyamar sebagai pekerja konstruksi, menggunakan proyek ekspansi masjid yang sedang berlangsung sebagai kedok. Senjata-senjata itu disembunyikan dalam tong-tong besar yang ditandai khusus, lalu disimpan di ruang bawah tanah masjid dan di menara-menara tinggi. Semua ini dilakukan tanpa diketahui oleh pihak keamanan.
Pada tanggal 20 November tahun 1979, di pagi hari yang tenang, sekitar 50.000 jemaah dari seluruh dunia berkumpul di Masjidil Haram untuk melaksanakan salat subuh. Mereka tidak tahu bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Kelompok Juhaiman pun menyusup ke dalam masjid. Saat salat subuh dimulai, senjata mereka tersembunyi di balik pakaian, sementara senjata lainnya sudah disiapkan di tempat-tempat strategis sebelumnya. Begitu salat selesai, aksi mereka pun dimulai. Anggota kelompok Juhaiman langsung mengunci semua gerbang masjid dengan rantai besi, lalu menjebak ribuan orang di dalamnya. Kemudian mereka mengambil alih mikrofon dan mengumumkan bahwa Imam Mahdi telah datang. Menurut mereka, sosok Imam Mahdi adalah Muhammad Abdullah Al-Qahtani. Lalu, para pengikut Juhaiman langsung membayat Al-Qahtani sebagai Imam Mahdi. Sementara jemaah lainnya terkejut dan bingung karena banyak dari mereka bahkan tidak bisa berbahasa Arab. Saat pengumuman itu selesai, kelompok Juhaiman pun mulai mengambil posisi pertahanan. Mereka menempatkan diri di tembok-tembok masjid dan menara-menara tinggi. Dari sana, mereka mulai menembaki siapa saja yang mencoba mendekati atau melawan mereka. Adapun satu momen yang sangat mencekam, yaitu saat peti-peti kayu besar diletakkan di tengah pelataran masjid. Banyak jemaah mengira peti-peti kayu besar yang diletakkan di tengah pelataran masjid berisi jenazah. Namun ternyata isinya adalah senjata, pistol dan senapan mesin yang kemudian dibagikan kepada para pria bersenjata untuk memperkuat posisi mereka. Bayangkan betapa mengejutkannya pemandangan ini. Di dalam Masjidil Haram, tempat yang suci dan damai, tiba-tiba muncul pria-pria bersenjata yang mulai melepaskan tembakan. Suara letusan senjata api bergema di seluruh area masjid membuat para jemaah panik. Mereka berlarian mencari jalan keluar. Akan tetapi, gerbang utama sudah terkunci. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kelompok bersenjata pimpinan Juhaiman berhasil sepenuhnya menguasai Masjidil Haram. Ini bukan sekadar serangan biasa, ini adalah tantangan langsung terhadap otoritas keluarga kerajaan Saudi. Para pengikut Muhammad Abdullah Al-Qahtani yang diyakini sebagai Imam Mahdi oleh kelompok ini berarti tanpa ampun. Mereka tidak hanya bertahan di dalam masjid, tetapi juga menyerang orang-orang di area sekitarnya. Situasi menjadi sangat mencekam dalam waktu singkat. Untuk memastikan kontrol penuh atas situasi, kelompok Juhaiman melakukan langkah cerdas lainnya, yaitu memutus jalur komunikasi. Akibatnya, dunia luar sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam masjid. Kabar-kabar simpang siur pun mulai menyebar ke seluruh dunia Islam. Beberapa negara bahkan saling menyalahkan. Misalnya, Amerika Serikat dengan cepat menuding Iran sebagai dalang di balik serangan ini. Mengapa? Karena revolusi Iran baru saja terjadi dan banyak orang khawatir bahwa revolusi serupa bisa menyebar ke negara-negara lain. Sebaliknya, Iran balik menuduh Amerika dan Zionis sebagai dalang di balik insiden ini. Mereka mengklaim bahwa ini adalah upaya Barat untuk melemahkan Islam. Akibat kabar simpang siur ini, gelombang protes dan kerusuhan pecah di berbagai negara Muslim. Banyak orang marah karena Masjidil Haram telah diserang. Bagi umat Islam di seluruh dunia, ini adalah serangan yang tidak bisa diterima. Sementara itu, bagaimana reaksi pemerintah Saudi? Sayangnya tanggapan mereka sangat lambat. Foto pengintaian yang diambil dari udara oleh Angkatan Udara Kerajaan Saudi menunjukkan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu lantai di sekitar Ka'bah kosong tanpa jemaah. Bayangkan betapa sunyinya tempat yang biasanya dipenuhi ribuan orang beribadah. Ini adalah pemandangan yang mengerikan dan menjadi bukti nyata bahwa situasi di Masjidil Haram benar-benar serius. Awalnya, kepolisian Saudi tidak menyadari seberapa besar ancaman ini. Mereka hanya mengirim 2 mobil patroli untuk menyelidiki. Namun, begitu mereka mendekati masjid, mereka langsung ditembaki oleh kelompok Juhaiman. Situasi ini pun membuat pihak berwenang segera menyadari bahwa mereka sedang menghadapi musuh yang sangat terorganisir dan siap bertempur. Namun ada satu masalah besar, yaitu hukum agama Islam melarang kekerasan di dalam Masjidil Haram. Oleh karena itu, tentara Saudi awalnya tidak bisa langsung bertindak melawan kelompok Juhaiman. Tetapi setelah banyak tentara terluka, bahkan tewas dalam serangan-serangan kecil yang terus gagal, pemerintah meminta bantuan para ulama terkemuka. Akhirnya,
para ulama mengeluarkan fatwa, sebuah keputusan hukum Islam yang memberikan izin kepada militer untuk menggunakan kekuatan penuh guna menumpas kelompok Juhaiman. Setelah fatwa ini dikeluarkan, pasukan Saudi mulai mengambil tindakan besar-besaran. Satuan kepungan keamanan diperkuat di sekitar masjid. Pasukan khusus termasuk penerjun payung dan unit lapis baja langsung digerakkan. Helikopter militer berputar-putar di langit, sementara artileri mulai menembaki menara-menara masjid. Namun, meskipun kalah jumlah dan persenjataan, kelompok Juhaiman tetap bertahan dengan gigih. Mereka menggunakan strategi licik seperti membakar ban dan karpet untuk menciptakan layar asap tebal, sehingga sulit bagi tentara Saudi untuk menemukan mereka. Di tengah serangan besar-besaran ini, para anggota kelompok Juhaiman tetap yakin bahwa mereka berada di pihak yang benar. Mereka percaya bahwa Imam Mahdi akan membawa mereka menuju kemenangan. Keyakinan ini begitu kuat sehingga mereka tidak takut mati dalam pertempuran. Namun, ada satu momen yang mengubah jalannya pertempuran. Muhammad Abdullah Al-Qahtani, pria yang dianggap sebagai Imam Mahdi oleh para pengikutnya, tampaknya benar-benar percaya bahwa dirinya kebal terhadap peluru. Untuk membuktikan hal itu kepada para pengikutnya, ia nekat maju ke medan pertempuran secara terbuka. Sayangnya, keberuntungannya tidak bertahan lama. Ia pun akhirnya tewas dalam baku tembak. Kematian Al-Qahtani ini membuat banyak pengikutnya kehilangan semangat dan mulai menyerah. Kemudian, pada hari ke-6, pasukan Saudi akhirnya berhasil merebut kembali halaman masjid serta bangunan di sekitarnya. Para anggota kelompok Juhaiman yang tersisa pun mundur ke ruang bawah tanah, sebuah labirin rumit yang terdiri dari ratusan ruangan. Meskipun demikian, mereka tetap bertahan karena Juhaiman meyakinkan mereka bahwa Imam Mahdi masih hidup di suatu tempat di dalam bangunan itu. Namun, seiring berjalannya waktu, semangat kelompok Juhaiman mulai memudar. Banyak dari mereka yang kehabisan amunisi dan mengalami kelelahan, sementara pasukan Saudi terus menggempur mereka untuk memastikan tidak ada tempat bersembunyi. Situasi ini semakin membuat pemerintah Arab Saudi putus asa. Meskipun memiliki tentara yang kuat, mereka kesulitan menembus pertahanan kelompok Juhaiman di ruang bawah tanah Masjidil Haram. Akhirnya, mereka memutuskan untuk meminta bantuan dari pasukan elit Prancis, yaitu Grup d'Intervention de la Gendarmerie Nationale atau dikenal sebagai GN, yang terkenal ahli dalam menangani krisis seperti ini. Namun ada satu masalah besar. Dalam Islam, non-Muslim dilarang memasuki Masjidil Haram. Ini adalah aturan ketat yang jika dilanggar bisa menimbulkan kemarahan di dunia Islam. Lalu bagaimana GIGN bisa membantu? Ada beberapa versi mengenai keterlibatan mereka. Versi pertama menyebutkan bahwa beberapa perwira GIGN harus masuk Islam terlebih dahulu agar dapat memasuki Makkah dan memberikan bantuan langsung. Versi kedua mengatakan bahwa GIGN tidak pernah benar-benar masuk ke Makkah, melainkan hanya melatih dan memberikan arahan kepada tentara Saudi dari luar kota. Terlepas dari versi mana yang benar, satu hal yang pasti, strategi yang mereka rancang sangat sederhana tetapi efektif. GIGN menyarankan taktik yang belum pernah digunakan sebelumnya di Masjidil Haram, yaitu menyerang para pemberontak di ruang bawah tanah dengan menggunakan gas beracun. Cara kerjanya adalah dengan melubangi dinding-dinding ruang bawah tanah tempat para anggota kelompok Juhaiman bersembunyi, lalu memasukkan gas beracun melalui lubang-lubang tersebut untuk memaksa mereka keluar dari persembunyian. Begitu mereka muncul ke permukaan, tentara Saudi langsung menyerang menggunakan granat dan gas air mata. Namun taktik ini juga membawa konsekuensi tragis. Beberapa sandera yang masih hidup ikut menjadi korban akibat paparan gas beracun atau baku tembak yang terjadi. Ini adalah harga mahal yang harus dibayar untuk mengakhiri pengepungan. Setelah beberapa minggu pertempuran yang melelahkan, kelompok Juhaiman akhirnya kehabisan pilihan. Gas beracun, kekurangan makanan, serta tekanan dari pasukan Saudi membuat mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada akhirnya, Juhaiman dan sekitar 60 pengikutnya menyerah kepada tentara Saudi. Ini adalah momen dramatis yang menandai berakhirnya salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah modern Arab Saudi. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa pengorbanan. Pengepungan ini meninggalkan jejak darah yang sulit dilupakan. 127 tentara Saudi tewas dan 451 lainnya terluka.
Secara keseluruhan, 255 orang dinyatakan tewas, termasuk jemaah haji, tentara, serta anggota kelompok Juhaiman. Lebih dari 560 orang lainnya terluka dalam pertempuran ini. Setelah perlawanan mereka berhasil dihancurkan, para anggota kelompok Juhaiman langsung diadili secara tertutup. Mereka tidak hanya dituduh melakukan serangan bersenjata, tetapi juga beberapa tindakan yang dianggap sangat serius dalam Islam. Tuduhan utama yang dijatuhkan kepada mereka antara lain menodai kesucian Masjidil Haram, melanggar kesucian bulan Muharram, membunuh sesama Muslim dan orang lain, melawan otoritas yang sah, yaitu keluarga kerajaan Saudi, menghentikan ibadah di Masjidil Haram, salah mengidentifikasi siapa Imam Mahdi yang sebenarnya, serta memanfaatkan orang-orang polos untuk tindakan kriminal. Setelah proses pengadilan selesai, para pelaku dijatuhi hukuman mati. Juhaiman sendiri dipertontonkan di depan kamera sebagai simbol kejatuhan kelompoknya. Ini adalah pesan keras dari pemerintah Saudi kepada seluruh dunia bahwa tidak ada toleransi untuk penyimpangan dan pemberontakan semacam ini. Eksekusi dilakukan secara publik di 8 kota berbeda di seluruh Arab Saudi. Juhaiman adalah orang pertama yang dieksekusi dan semua hukuman dilaksanakan dengan cara dipenggal. Meskipun pengepungan telah berakhir, dampak dari peristiwa ini jauh lebih besar daripada sekadar hukuman mati para anggota kelompok Juhaiman. Arab Saudi mengalami transformasi besar-besaran, terutama dalam hal kebijakan sosial dan agama. Negara ini mulai beralih ke arah Islam yang lebih konservatif sebagai respons terhadap insiden ini. Perubahan ini berlangsung secara ketat, mulai dari pemisahan gender yang semakin diperkuat, perempuan yang menghilang dari media, terutama televisi, tempat hiburan seperti bioskop, serta toko musik yang ditutup, hingga kurikulum pendidikan yang diubah agar lebih berfokus pada nilai-nilai agama. Semua ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menenangkan rakyat dan menunjukkan bahwa mereka tetap setia pada nilai-nilai tradisional. Yang ironis adalah, meskipun Juhaiman berusaha melawan pemerintah Saudi karena dianggap terlalu pro-Barat, ideologi dan aksinya justru membantu membentuk kebijakan pemerintah yang ia lawan. Dengan kata lain, cita-cita Juhaiman tentang penerapan Islam yang lebih ketat justru terwujud, tetapi melalui tangan pemerintah yang ia tentang. Peristiwa pengepungan Masjidil Haram tahun 1979 adalah salah satu momen paling kelam dalam sejarah Islam modern. Apa yang dilakukan Juhaiman dan pengikutnya merupakan pelanggaran besar terhadap ajaran Islam. Tidak ada pemimpin yang bisa mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi hanya karena pandangan pribadi atau rasa kagum semata. Namun, bagaimana jika Juhaiman benar-benar yakin bahwa ia sedang menjalankan perintah Tuhan? Apakah keyakinan pribadi seseorang bisa menjadi pembenaran untuk melawan seluruh dunia? Atau justru ini bukti bahwa agama bisa disalahartikan untuk membenarkan kekerasan?